Ada ketentuan baru pada program BPNT, yaitu pada model e-walletnya. Untuk mengetahui seperti apa ketentuan baru ini, yang harus dipahami sebelumnya adalah yang pertama, bahwa bank penyalur BPNT se-Indonesia itu ada 4 yang tergabung dalam Himbara atau Himpunan Bank Negara, yaitu ada Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. Yang kedua, saldo BPNT ini bentuknya adalah e-wallet. E-wallet itu adalah semacam kayak uang elektronik yang diinjeksikan atau dimasukkan ke dalam nomor kartu. Sehingga kalau kartunya ini rusak ataupun hilang, maka tidak bisa diambil di bank. Karena untuk ngecek saldo dan juga bertransaksi, ini harus dengan cara menggesekkan kartunya. Ketentuan baru ini sudah dimulai sejak bulan September 2020, yaitu yang sebelumnya atau sebelum September 2020, e-wallet BPNT ini masih terpusat pada satu bank, yaitu Bank BNI. Dan pada September 2020 ini sampai dengan sekarang, e-wallet BPNT ada pada masing-masing bank. Sehingga untuk bisa mentransaksikan ini harus dengan cara digesek dengan mesin EDC pada agen bank masing-masing. Contoh pada Kabupaten A menggunakan Bank BNI. Maka untuk bisa mentransaksikan, untuk ngecek saldo dan juga untuk menarik saldonya, yaitu hanya bisa dengan agen Bank BNI atau mesin dari BNI ya. Entah itu yang menyalurkan namanya e-warung atau Kube atau RPK atau yang lainnya. Yang jelas yang bisa untuk mentransaksikan e-wallet ini adalah dari bank yang sama. Sehingga ketika kartu KKS-nya adalah dari Bank BNI, maka dari bank-bank yang lain, BRI, BTN, Mandiri tidak bisa untuk mentransaksikan e-wallet ini. Jika di kabupaten atau kota B menggunakan kartu KKS-nya adalah dari Bank BRI, maka yang hanya bisa mentransaksikan hanya mesin EDC dari agen Bank BRI. Untuk mesin EDC dari bank-bank yang lain, dari BNI, dari BTN, dan juga dari Mandiri tidak bisa untuk mentransaksikan e-wallet dari Bank BRI. Kemudian jika di Kabupaten Kota C menggunakan Bank BTN, maka yang bisa mentransaksikan e-wallet BTN ini juga hanya mesin EDC dari Bank BTN saja. Untuk mesin EDC dari BNI, BRI, dan juga Mandiri tidak bisa untuk merekam data atau tidak bisa untuk mentransaksikan e-wallet ini. Dan jika di Kabupaten D ini menggunakan kartu KKS dari Bank Mandiri, maka mesin EDC atau agen dari bank-bank yang lain pun juga tidak bisa untuk mentransaksikan e-wallet ini, baik yang dari BNI, BRI maupun yang dari BTN. Intinya untuk bisa mentransaksikan ini adalah dari mesin EDC agen bank yang sama dengan kartu KKS penerbit kartu tersebut. Mungkin sebagian besar KPM ini tidak merasakan hal ini, namun ini akan sangat terasa bagi KPM yang pindah ke luar kabupaten atau kota, yang di situ tidak sama dengan kartu KKS semula. Semisal dari Kabupaten A menggunakan KKS dari Bank Mandiri, sementara yang bersangkutan ini pindah ke Kabupaten B yang menggunakan Bank BRI, maka untuk bisa mentransaksikan, menarik bantuan pangan non-tunainya harus mencari agen dari Bank Mandiri. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketentuan barunya adalah model e-walletnya yang semula terpusat dari satu bank, kemudian setelah September dan seterusnya ini sudah pada bank masing-masing. Sehingga yang bisa mentransaksikan, bisa ngecek saldonya, bisa menarik dananya itu hanya mesin EDC dari bank yang sama. Entah itu penyalurnya e-warung atau Kube atau RPK atau nama yang lain, itu harus dengan menggunakan mesin EDC yang sama dengan bank penerbit kartu. Jika kemarin mungkin mengambil bantuan pangan non tunai atau BPNT ini di suatu agen,
Kok kemudian agennya menjawab atau memberikan info tidak bisa melayani, hal inilah yang menyebabkan. Karena e-wallet BPNT-nya sudah berada di agen masing-masing. Bapak Ibu bebas mau mengambil BPNT-nya ini di agen manapun yang bisa melayani. Intinya yang bisa melayani, Bapak Ibu boleh mengambil di tempat tersebut. Jadi ada kebebasan untuk mengambil ini, tidak harus ngambil di toko A atau toko B atau toko C, baik di desa A, di desa B maupun di kecamatan A atau B dan C dan seterusnya. Intinya untuk mengambil BPNT ini tidak ada larangan atau tidak ada keharusan di suatu tempat. Di mana tempat bisa melayani, silakan Bapak Ibu bisa mengambil. Sekian info yang dapat kita berikan tentang perubahan ketentuan BPNT ini. Terima kasih atas perhatiannya.